Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama bapak, dan yang memang harus diutamakan ibu, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus bersyukur bapak? Kenapa kita perlu bersyukur ibu? Karena hari ini, detik ini, saat ini kita sedang merasakan kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bapak lihat diri bapak, bisa duduk santai, tanpa masalah, tanpa beban, mendengarkan tausiah. Ibu-ibu, coba lihat ibu-ibu senyum-senyum, tanpa ujian, tanpa beban, tanpa hutang ibu ya insya Allah. Anak-anak di luar sana sedang asik bermain, lari-larian, tanpa nampaknya mereka punya beban. Luar biasa kenikmatan yang Allah berikan kepada kita saat ini. Tapi coba bapak kita lihat keluar sana pak. Ada daerah yang sedang kena musibah. Berbagai tempat sedang dilanda bencana. Bahkan ada negara yang sedang berperang pak. Maka sudah seharusnya, sudah sepantasnya dan memang sudah selayaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan andaikan pun kita sekarang sedang mendapatkan cobaan dari Allah, yakinlah cobaan itu tidak akan mungkin melewati batas kemampuan kita. Dan andai kata kita sekarang sedang mendapatkan ujian dari Allah, yakinlah ujian itu untuk meningkatkan pangkat dan derajat kita. Jangan sampai bapak, jangan sampai ibu, karena masalah yang kita hadapi, karena cobaan yang sekarang kita rasakan, karena ujian yang sekarang kita alami, lalu kita kufur kepada Allah, kita kufur nikmat kepada Allah, kita katakan Allah tidak adil, kita katakan Allah tidak sayang kepada kita, kita katakan Allah tidak memberikan nikmat kepada kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Maka mari bapak ibu sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, mari salawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam, tauladan umat manusia, rahmat bagi seluruh alam, Nabi yang telah menyebarkan agama Islam, Nabi yang tak pernah punya rasa dendam, Nabi yang tidak pernah memiliki masa-masa kelam. Beliau baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari bapak-bapak dan ibu-ibu kita salawat bersama-sama. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah kita akan fokus berbicara tentang Al-Quran, terkhusus keutamaan dalam membaca Al-Quran. Ibu, bapak yang berbahagia, setiap agama, kepercayaan, dan keyakinan yang ada di muka bumi ini memiliki kitab yang mereka anggap kitab suci. Orang Hindu punya kitab Weda, Buddha Tripitaka, Konghucu punya kitab Sisuwujing, orang Yahudi punya kitab Taurat, orang Nasrani punya kitab Injil, orang Majusi punya kitab Zen Avesta. Dan begitu juga dengan agama-agama yang lain, kepercayaan dan keyakinan yang lain, mereka memiliki kitab yang mereka jadikan pedoman dan acuan dalam menjalani kehidupan. Kita umat Islam meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa kita memiliki kitab suci yang kita anggap suci.
kitab yang benar dan memang paling benar, yakni Al-Quranul Karim. Kitab yang diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kata ada orang Islam, andai kata ada orang mukmin yang tidak meyakini Al-Quran, yang tidak meyakini kebenaran Al-Quran, maka keimanannya, keislamannya patut dipertanyakan. Betul? Betul? Allahu Akbar. Tapi bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, meyakini tidak cukup hanya sekadar meyakini. Mempercayai tak cukup dengan mempercayai, tapi harus kemudian kita wujudkan dalam tindakan kita. Karena iman itu qaulun bil lisan, wa amalun bil arkan, wa aqdun bil janan. Diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diwujudkan dalam tindakan. Kalau kita percaya Al-Quran kitab suci kita, kalau kita percaya Al-Quran kalamullah, maka kita harus siap membacanya, memahaminya, menghayatinya, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Betul? Betul? InsyaAllah kita siap Pak ya. InsyaAllah kita siap Ibu ya. Amin, amin, Allahumma amin. Tapi apa sebenarnya keutamaan dari membaca Al-Quran? Apa sebenarnya fadilah dari membaca Al-Quran? Maka pada kesempatan ini coba akan kita bahas keutamaan daripada membaca Al-Quran. Yang pertama Bapak, Ibu, keutamaan dari membaca Al-Quran adalah mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun." Kata Nabi kita, siapapun yang membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu pahala dari tiap hurufnya, dan satu pahala tadi, satu kebaikan tadi dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Pak, Bu, kata Nabi, satu hurufnya bukan semacam alif lam mim, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Betapa luar biasanya pahala membaca Quran. Dihitung per huruf Pak, bukan per juz, bukan per syurah, bukan per baris, bukan per ayat, tapi per huruf Pak. Maka rugi serugi-ruginya kalau ada hari kita yang terlewat dari membaca Quran. Terlebih sekarang pada bulan Ramadan, di mana semua pahala dilipat gandakan. Jangan sampai ada satu hari pada bulan Ramadan yang tidak kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Jangan sampai ada satu hari tanpa satu ayat pun yang kita baca. Semoga kita semua yang hadir di sini selalu istiqomah dari membaca Al-Quran, amin. Selalu istiqomah dari menghayati isi Al-Quran, amin. Selalu istiqomah dalam berupaya mengamalkan isi Al-Quran, amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua Bapak, Ibu, keutamaan dari membaca Al-Quran adalah bahwa nanti Al-Quran yang kita baca akan menjadi syafaat kita di akhirat kelak. Istri kita, anak kita, kerabat kita, sahabat kita, nanti di akhirat kelak sedikit pun tidak akan bisa membantu kita. Tapi Al-Quran yang kita baca akan datang memberikan syafaat kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita. Iqra'ul Quran fa innahu syafi'an yaumal qiyamah li sahibih. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, cintai yang ada di dunia ini sekadarnya saja. Karena yang kita cintai bisa jadi kemudian menjadi benci. Yang kita benci bisa kemudian berubah menjadi cinta. Apapun yang ada di dunia ini, buatlah, lakukanlah sekadarnya saja. Tapi berkaitan dengan Al-Quran, berkaitan dengan ibadah, mari jangan hanya sekadarnya saja. Kita lakukan dengan sepenuh hati, karena itulah yang kemudian akan menolong kita di akhirat kelak. Siap Bapak? Siap Ibu? Allahu Akbar. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, keutamaan yang ketiga dari membaca Al-Quran adalah membuat hati kita tenang,
membuat hati kita damai. Jadi kalau ibu-ibu sekarang yang mungkin punya masalah, anak-anak susah diatur, suami susah diurus, hutang banyak tak lunas-lunas, coba ambil air wudhu, ambil Quran, baca Quran. Begitu juga dengan bapak-bapak, Pak. Kalau bapak mungkin sekarang ekonominya sedang susah, usahanya tidak lancar, istrinya suka cerewet segala macam, coba bapak ambil air wudhu, baca Quran. Insya Allah ibu, bapak, kalau kita betul-betul dalam kondisi suci, hati bersih, kita ambil Quran, baca Quran, insya Allah hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi damai. Andai kata sudah membaca satu surah, satu juz, beberapa juz daripada Al-Quran, tak juga tenang, tak juga damai, tak juga nyaman, maka yang salah bukan Qurannya bapak, yang salah bukan Qurannya ibu. Bisa jadi hati kita sudah terlalu kotor, sudah terlalu lama kita membiarkan Al-Quran terpajang di rak buku, sudah terlalu lama Al-Quran terpajang di atas meja, tak pernah kita sentuh, tak pernah kita bawa, tak pernah kita baca, tak pernah kita pahami. Maka mulai dari sekarang bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mari kita perhatikan Quran kita baca, kita pahami, kita hayati, dan kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua yang hadir di sini tanpa terkecuali benar-benar menjadi orang yang ahli Quran. Amin Allahumma, amin Allahumma, amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, sebenarnya masih sangat banyak keutamaan daripada membaca Al-Quran, tapi kelihatannya waktunya sudah habis. Tadi sudah dibilang sama MC, waktunya cuma sekitar 10 menit. Maka nampaknya sudah melewati batas. Maka Bapak Ibu, inilah yang kemudian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.